Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada halaqah yang ke-14 ini kita akan mulai membahas tentang permasalahan di dalam wudu. Namun sebelumnya kita akan menjelaskan tentang keutamaan di dalam berwudu. Yang pertama, bahwasanya wudu adalah bentuk kesucian atau taharah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang senantiasa bersuci. Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, kesucian adalah sebagian dari iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Bahwasanya kesucian atau taharah adalah sebagian dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bahwasanya berwudu sebelum tidur adalah sebab seseorang mati di atas fitrah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Ila qoulihi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah." Apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Sampai sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Fa in mutta," apabila kamu mati, min lailatika, pada malam tersebut, fa anta 'alal fitrah, maka engkau mati di atas fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, bahwasanya dengan berwudu adalah sebab orang lebih mudah dikabulkan doanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran fa ya'taru min al-laili fa sa'alallaha khairan min ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah." Tidak ada seorang muslim pun yang dia tidur di malam hari dalam keadaan berzikir dan bersuci, kemudian terbangun di tengah malam dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia maupun di akhirat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Yang kelima, berwudu adalah sebab diampunkannya dosa seseorang. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini, la yuhaddits fihi ma nafsahu, ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, dan tidak terlintas pada hatinya pikiran-pikiran yang merusak kekhusyuan sholatnya, niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, wudu adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia membaguskan wudunya dan sholat 2 rakaat, dan dalam keadaan hati dan wajahnya khusyuk pada 2 rakaat tersebut, pada sholat tersebut, kecuali wajib baginya untuk mendapatkan surga. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang kedua tentang hukum berwudu. Bahwasanya hukum berwudu dia adalah wajib apabila menyertai ibadah-ibadah yang wajib, dan hukumnya juga menjadi sunnah apabila dia menyertai ibadah-ibadah yang sunnah. Akan tetapi ibadah yang sunnah seperti sholat sunnah dia tidaklah sah kecuali disertai dengan taharah atau dengan wudu tadi. Pada poin yang ketiga tentang anjuran untuk menjaga wudu kita agar senantiasa seorang muslim di dalam keadaan bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian dalam hadisnya, "Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min." Dan tidak ada seorang pun yang menjaga wudunya kecuali dia orang yang beriman. Menunjukkan bahwasanya seorang yang dia senantiasa menjaga wudunya terdorong dari rasa iman di dalam hatinya. Marilah kita simak tentang kisah Bilal radhiyallahu taala anhu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amalan yang telah kau amalkan yang paling kau harapkan di dalam Islam. Inni sami'tu duffana alaik baina yaday fil jannah. Karena sungguhnya aku mendengar suara langkah sendalmu di surga. Maka Bilal pun menjawab, "Ma amiltu amalan arja indi min anni lam utahhir tahuran
fi sa'atin minal laili aw nahar illa shallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Tidaklah aku melakukan amalan yang paling aku harapkan pahalanya, melainkan sebuah amalan, yaitu aku bersuci kapan saja, baik pada saat malam hari atau siang hari, kecuali aku sholat setelahnya. Ini adalah hadis muttafaq alaih, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, menunjukkan keutamaan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini adalah busyra, kabar gembira kepada Bilal bahwasanya beliau termasuk penduduk ahli surga, ya, dan juga menunjukkan keutamaan untuk menjaga wudu dan sholat setelah kita berwudu. Demikian yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.